Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang pengaruh budaya hukum. Di sini kami bertiga orang, yaitu saya sendiri sebagai moderator, Resturi Putra, sebagai pembaca materi yaitu Raffi Mahendra dan Ranisa Aziza. Langsung saja kita masuk kepada sub materinya, yaitu yang pertama tentang pengaruh budaya hukum pada upaya hukum litigasi. Yang kedua, pengaruh budaya hukum pada upaya hukum non-litigasi pajak. Sebelumnya, kita masuk kepada apa itu budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, di mana di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan. Sebagaimana diartikan oleh Friedman, budaya hukum adalah sebagai nilai-nilai dan sikap anggota masyarakat yang berhubungan dengan hukum. Budaya hukum diibaratkan sebagai bensin yang menggerakkan segala unsur yang terdapat di dalam mesin, yaitu struktur dan substansi hukum. Norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan tidak sepenuhnya dijalankan dan ditegakkan menurut logika hukum, melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap, dan budaya masyarakat yang tercermin dalam upaya kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapannya. Upaya hukum dalam perpajakan merupakan suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada wajib pajak untuk mendapatkan keadilan melalui upaya keberatan yang ditunjukkan kepada pejabat yang berwenang atau Direktur Jenderal Pajak, maupun melalui upaya hukum gugatan dan banding ke pengadilan pajak serta peninjauan kembali ke Mahkamah Agung sebagai akibat diterbitkan ketetapan pajak. Tindakan penagihan serta akibat dari keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan di samping ketetapan pajak dan keputusan keberatan. Selanjutnya, materi yang akan dibacakan oleh Ranisa Aziza. Kepada Ranisa Aziza, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi yang akan saya bacakan yaitu pengaruh budaya hukum pada upaya hukum litigasi. Litigasi merupakan suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan, yang melibatkan pembereran informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Gunanya untuk menghindari permasalahan yang tak terduga di kemudian hari. Masalah sengketa tersebut diselesaikan di bawah naungan kehakiman. Dalam Undang-Undang 1945, Pasal 22, disebutkan bahwa sistem kehakiman di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ada bermacam-macam jenisnya. Jenis kasus litigasi seperti yang pertama yaitu mengenai pembebasan lahan, yang kedua perbankan, yang ketiga sengketa keperdataan, yang keempat kejahatan perusahaan, dan yang kelima yaitu penyelesaian atas tuduhan palsu atau perebutan hak asuh anak atau difasilitasi oleh pengadilan agama. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi berpedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan hingga upaya hukum dapat dilakukan. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan atau litigasi seringkali disebut dengan ultimum remedium. Jadi, maksudnya, litigasi adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam sengketa tersebut. Indonesia merupakan negara hukum. Artinya, segala hal yang dianggap sebagai kejahatan ataupun tindakan melawan hukum perlu dan wajib diperkarakan lewat pengadilan. Jadi Indonesia lebih sering memakai budaya litigasi ini.
Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ranisa Aziza. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Raffi Mahendra. Pada Raffi Mahendra, silakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu materi mengenai pengaruh budaya hukum pada upaya hukum non-litigasi pajak. Penyelesaian non-litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau yang biasa disebut dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pada dasarnya penyelesaian sengketa non-litigasi ada dua macam. Yang pertama itu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase yaitu suatu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mencantumkan klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada perjanjian yang dibuat secara tertulis sebelum timbul sengketa atau dibuat tersendiri setelah timbul sengketa. Nah, yang kedua, alternatif penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan konsensus atau kesepakatan para pihak atau selanjutnya dibantu dengan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa. Pada dasarnya, upaya penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui yang pertama, yaitu konsultasi, yaitu permohonan nasihat, informasi penjelasan, petunjuk maupun pendapat kepada pihak ketiga yang dilakukan secara kekeluargaan oleh para pihak agar dapat menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, negosiasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui musyawarah langsung yang dilakukan para pihak dengan proses tawar-menawar atau komunikasi secara dinamis mengenai permasalahan yang dihadapi agar menemukan penyelesaian yang dapat diterima dan disepakati para pihak. Yang ketiga, mediasi, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses perundingan oleh para pihak dengan dibantu oleh mediator. Yang keempat, konsiliasi, yaitu suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat aktif sebagai konsiliator dengan memberikan pendapat atau memberikan anjuran untuk membantu para pihak dalam menemukan bentuk penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak. Yang terakhir, yang kelima, penilaian ahli, yang merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan menunjuk ahli sesuai bidang keahlian yang relevan untuk memberikan pendapatnya terhadap masalah yang dipersengketakan, sehingga para pihak mendapatkan pandangan yang bersifat objektif. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Raffi Mahendra. Begitulah seluruh diskusi dari presentasi kami. Jika teman-teman ada memberikan saran atau tanggapan dan pertanyaan, silakan di forum diskusi sudah disediakan. Sekian kami dari kelompok 11. Saya Restu, Raffi Mahendra, dan Ranisa Aziza. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.